pagi-pagi Ambiar. Kita berjumpa kembali dalam Ambiar News. Ini kita berdua kok kayak terong Belanda dua-duanya ya. Kita unggiu-unggiu. Senang Apa sekali. kabar Bung Rian? Baik, saya senang sekali bisa kembali bersama dengan Anda terong-terongan ya. Sobat Ambiar, semoga Sobat Ambiar bersama dengan buah hati sehat selalu. Karena kalau zaman sekarang itu sulit sekali ya. Sulitnya kenapa? Karena bukan hanya harus menjaga buah hati, tapi juga harus menjaga hati dari komenan netizen di media sosial. Termasuk seorang public figure bernama Dennis Cheresta yang dikenal dengan parenting orang kaya dengan Nono Baby. Nah, jangan perlakuan seperti itu ya. Takutnya sang anak merasa diperbolehkan melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan anaknya. Dan akan memberikan dampak negatif untuk kedepannya. Sampai akhirnya banyak banget nih hujatan demi hujatan dari netizen untuk Dennis Cheresta dan anaknya. Waduh. Walaupun kembali lagi, mungkin setiap orang tua punya cara mendidik yang berbeda-beda. Yuk kita lihat dulu, ini dia liputannya. Nono Baby. Nono. Parenting orang kaya katanya. Ini namanya orang kaya baru, soalnya kalau orang kaya beneran mana mau ngaku orang kaya ya kan? Tapi Sobat Ambiar, akhirnya pro dan kontra pasti ada lah ya. Cuman yang kita saksikan bersama-sama pastinya juga banyak orang bertanya-tanya, kenapa cuma Nono Baby? Apakah ini termasuk gentle parenting atau permissive parenting? Apakah ada konsekuensinya? Apakah ada hukumannya? Mana kita tahu. Bagaimana menurut pemirsa Ambiar ya, di sini pentingnya peran orang tua dalam pembentukan karakter dan juga sifat sang anak. Apalagi di sini Jayden sedang masa pertumbuhan. Namun, aku penasaran sekali Bung Rian. Apa yang kamu Dengan tanggapan netizen di luar sana, kita punya reporter yang tentunya akan mencari narasumber atau orang-orang di luar sana. Ini spesial sekali untuk episode kali ini. Untuk reporternya kami juga hadirkan. Dia juga masa kecilnya begitu bahagia, begitu indah ya. Karena kalau kita kan dulu dikasihnya boneka sama orang tua kita ya. Namun, Dia juga boneka. Tapi boneka santet. ya enggak dong. Silakan reporter kami, Jess. Silakan Jess. Halo, selamat pagi Sobat Ambiar. Terima kasih untuk Bung Rian dan juga Bung Karen. Sekarang aku, Ancesta Batis, sedang ada di pelataran bumi yang tengah gonjang ganjing dengan parentingnya Dennis Cheresta yang katanya no baby sedang viral di Indonesia bahkan ke mancanegara. Nah sekarang kita akan pengen tahu seperti apa komentar-komentar rakyat di bumi tentang parenting Dennis Cheresta. Pemirsa, kita akan lihat dulu. Saya akan mencari orang-orang kaya di sini. Oh, udah tercium nih aroma-aroma orang kaya. Wah, halo Ibu, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, segera sekali. Pertanyaannya ini kan lagi rame banget nih Bu ya, lagi viral banget parentingnya Dennis Cheresta yang katanya no baby. Udah pernah lihat belum? Pernah, sering banget saya lakuin di rumah. Oh gitu, Iya. kamu setuju apa enggak? Wah, setuju banget itu Kak. Setuju dengan parenting Dennis karena bagi saya itu anak itu nggak perlu digalakin, nggak perlu dimarahin atau dikerasin. Karena kalau semakin dikerasin, dia semakin ngelawan. Gitu loh, jadi anak tuh harus dilembutin, ya harus dibaik-baikin ngomongnya. Terus bagi saya juga kalau misalkan anak saya nakal atau bikin ulah, yang bikin pusing kepala itu paling saya cuman no baby. Matanya tapi harus Agak melotot gitu. ya. Tapi nggak boleh pakai kekerasan, mukul dengan cara yang baik-baik aja ngomongnya. Mungkin dia akan jadi nurut. Oke, jadi intinya Ibu setuju dengan parenting Dennis nih yang Iya. no baby yang mecah-mecahin piring gitu, mecah-mecahin apa gitu. Setuju? Oke aja. Terus juga versi saya kalau untuk mendidik anak itu yang aktif itu banyak banget kegiatannya harus dengan cara dilesin. Oke. Ya, terus dibanyakin kegiatan positif buat dia sesuai dengan bakatnya juga sih. Oke, kalau misalkan tiba-tiba anaknya ada di atas genteng Bu, apa yang akan Ibu lakukan Bu? Terus genteng paling ya no baby stop. Gitu Oh ya. tetap no ya. Jadi intinya Ibu setuju aja ya. Oh dengan cara pandang yang berbeda tetap positive thinking ya Bu ya. Ibu yang galak. Saya itu pengennya ibu yang bijaksana, terus supaya anak bisa nurut, bisa dengan dia tidak aktif yang berlebihan, jadi dia akan bisa nurut apa yang dikatakan ibunya. Terus juga satu hal, kalau anaknya banyak aktivitas, ya kita harus dengan disekolahin cepet-cepet.
Oke. Juga banyak kegiatan positif. Oke. Intinya tetap no, tapi di luar itu juga banyak kegiatan positif untuk supaya anaknya Iya, betul. tetap pinter dan cerdas ya. Nah ini beliau ini Ibu terima kasih banyak ya. Setuju katanya gitu ya. Nah sekarang saya akan mencari orang yang kira-kira juga ini orang kaya juga nih Bu. Halo Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sehat Bu. Sehat. Ibu udah pernah lihat video no baby? Iya itu gemes banget ya ngelihatnya. Oh tiba-tiba gemes kenapa Bu? Ibu Apaan orang anaknya kayak gitu cuman no baby. Nggak kayak gitu juga kali didik anak. emang kalau ibu gimana cara parenting di rumah tuh gimana ke anak kalau misalkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, macam-macain barang, apalagi di mall kayak begitu-begitu. Emang ibu langsung apa tindakan ibu yang ibu lakukan? Kalau sampai anak kita ajak ke mall macam-macain barang gitu. Kalau yang punya duit banyak enak ya. Kalau kayak saya begini, anak mecahin di mall cuman no baby, nggak kayak gitu. Ambil anaknya, jewer kupingnya tuh. Kalau saya soalnya masih pakai didikan VOC mah. Pokoknya Langsung dijewer. Ini disekolahin yang bagus-bagus jadi emang beda-beda pandangan ya Bu ya. Jadi kalau ibu nggak setuju? nggak setuju kalau kayak Kalau ibu setuju? Setuju dong. Kalau dibawa anak emaknya mendidiknya cara lemah gitu mau jadi apa dunia kita ini? Oh benar. Kalau ibu Kayak gitu juga dong Bu, kasihan anak kan juga perlu dibaik-baikin, dilembutin, jadi dia nggak cepet ngelawan. Ya tergantung juga. Kita juga kerasnya nggak keras langsung pakpok gitu nggak juga. tapi agak melotot lah ya Nah, gitu ya. melotot dikit cuman anak itu kan dengan begitu tahu oh iya gue ini salah kayak gini nanti dia akan nggak akan mengulang lagi kayak gitu. Tidak cukup hanya no baby, cukup kamu tidak boleh melakukan kesalahan itu tidak baik. Kalau ibu? No baby perlu tapi perlu begini juga. Perlu begini juga. Udah, yang penting kan sekarang persepsi cara ibu mendidik itu kan beda-beda ya kan. Jadi ya, Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Ibu ya. sama-sama. Kita biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka di belakang panggung ya. Jangan jambak-jambakan ya Bu ya. Yang penting Ibu punya cara pandang yang baik untuk anak-anak, untuk ngurus anak-anak ya. Terima kasih banyak ya. Nanti kalau masih anaknya jangan no baby lagi ya. Oh memang Bung Rian dan Bung Karen ternyata dari ketua ibu-ibu ini mereka punya sudut pandang yang berbeda, ada pro dan kontranya juga. Daripada ini bumi semakin gonjang-ganjing dan no baby, kita langsung aja kembali ke studio. Terima kasih Anjas ya. Tapi benar Terima kasih, kata ibu yang Jas. pertama kalau anak-anak ini perlu dikasih banyak aktivitas. Misalnya kalau mau les, kayak lu juga kan dulu les ya, les karbit kan lu, les dia waktu kecil, Les geblos saya. waktu kecil dia udah sekolahnya Glofoni pinter memang. banget. Lu aktivitas outdoor waktu kecil udah banyak kan? Banyak. Diajarin begini sama nyokapnya, ikan segar, sat. Oke. Ya kita akan hadirkan ini juga bintang tamu kita. Kita pengen tahu cara parentingnya seperti apa. Kita akan bandingkan dengan tadi yang sudah kita Iya. kasih tahu di awal. Apakah kurang lebih sama ada permissive parenting? Betul. Kurang lebih apakah dia sama seperti Dennis Ceriasta? Dan kita Apakah? akan minta pendapatnya mengenai cara parenting dari Dennis Ceriasta yang no baby ya. Siapakah bintang tamu kita? Kita juga nggak tahu. Di pagi-pagi biar bintang tamu dan juga anaknya silakan masuk. Selamat pagi. Dia udah buka duluan Bor. Joget dong Jaden. Lah. Jaden joget. Asik. Wah, bye. Wah, kok jadi nggak enak. Asik. Lo nggak bilang, katanya bintang tamunya Nikita Willy sama anaknya. Kenapa jadi Dennis Ceriasta? Nah ini dia nih ngebanding-bandingin. Tadi gue dengar katanya anaknya mesti dilesin. Iya bener. Bener kan mesti dilesin. Bung Ces. Iya. Nah, iya Marah aja Bu. sampaikan ke dia. Anak gue tuh satu sekolah sama anaknya Raffi Ahmad. Mas, Oh benar. udah sekolah. Udah. Jaden umur berapa sekarang? Jaden jawab. Jaden, umur berapa sayang? Iya. Umur berapa? Duh. Hah? 2 tahun? Wah. 2 tahun udah disekolahin? Udah dari bayi sekolah. Sekolahnya juga sekolah orang kaya. Sekolah orang kaya. Dari bayi sekolah bayi sekolah apa? Ada sensorik, Sekarang bayi motorik. itu udah sekolah. Bener. Orang kaya doang ya. Memang kayak begitu zaman sekarang. Sekarang udah namanya tuh sekolah motorik dari kecil. Iya, Terus udah sensorik. gym. Tahu berapa sekali ngeles? Berapa? Sehari sejam 700.000. Ih. Ambil paket 10 kali 7 juta. Mbak, sini. Dibilang gak ngurus anak. Oh sayang. Mahal banget itu ya. Mahal. Orang kaya nggak bilang mahal. Dennis Ceriasta, kami semua mengucapkan no baby. Salah. Baby, Nono ya baby. Oh
Dennis Teresa kami mengucapkan baby nononya baby. Dan sebentar lagi lagunya akan launching. No, 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 baby. Aduh. Deden. Dennis, apa kita tapi udah lama gak ketemu Udah ya? lama gak ketemu. KDP mana? Dia lagi biasa ada offer. Pantes jadi datang. Enggak, bukan offer sih. Apa? Dia memang gak mau ketemu lo aja. Padahal aku tuh kesini mau minta maaf sama Mami DP. Kenapa minta maaf? Ya dulu kan aku begitu deh. Lu minta maaf ke banyak orang ya. Tapi Dennis, Iya. selamat sudah menjadi seorang ibu. Makasih loh. Apa rasanya jadi seorang ibu? Aku menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau misalkan menurut aku dulu yang sayang kayak nama cowok itu palsu. Tapi kalau cinta sebenarnya itu sama anak. Iya, kenapa Lu gitu? ngerasa berubah banget gak sih dari seorang Ya iyalah. Dennis Teresa? Apa yang berubah dari diri lo? Contohnya kan dulu demen banget tuh berantem ya kan. Kalau sekarang mau ngapain aja mikir dulu 2 kali, 10 kali. Nanti kalau dilihat anak gue gimana ya gitu. Itu yang lo pikirin sekarang? Ya iyalah, kalau misalkan Jaden ini kan, gue kan ibu dan ayah sekaligus. Gue contoh satu-satunya buat Jaden. Kalau emaknya tukang berantem, nanti anaknya gimana? Single parent maksudnya? Gak parent, iya. Ada kesulitan nggak buat seorang Dennis Teresa anak pertama, kemudian jadi single parent? Pastinya kalau misalkan jadi single parent, kalau ditanya siap apa enggak, nggak mungkin ada yang siap. That's true. Dan nggak mungkin ada yang mau kan. Cuman memang tiap orang kan jalannya beda-beda. Yang penting kita tiap hari aku belajar bagaimana caranya jadi orang tua yang lebih baik tiap hari. Bagaimana caranya menjadi orang tua yang lebih baik? Oke. Orang tua loh, bukan ibu doang. Kan karena gue ibu dan ayah, kerja juga, ngurus anak Dua-duanya. juga. Iya. Oke. Parenting, lo tuh sekarang menjadi sorotan netizen dengan baby no ya baby. Baby nono ya baby. Dan Dennis ini menyebutnya parenting orang kaya. Iya betul. Maksudnya tuh apa parenting orang kaya? Parenting orang kaya. Parenting orang kaya itu kaya akan kesabaran, kaya akan cinta kasih, kaya akan sayang sama anaknya. Tuh bener kan? Wait, Tangan. tapi bukankah semua orang tua harus punya rasa itu? Ya harus, tapi kan beda-beda. Ada kalau misalkan aku ini kan suka baca di Google gitu kan ya, di internet searching. Nah parenting itu ada banyak macam. Oke. Ada yang VOC, aku nggak setuju VOC. Kenapa? Karena kalau misalkan anak dibentak-bentak depan umum, mungkin sekarang kita nggak bisa lihat dampaknya. Tapi dampak ke depannya aku nggak mau anakku jauh sama aku karena dia takut. Memang sih sekali diomongin diteriakin nurut, tapi kan habis itu dia nurut karena takut. Bukan karena dia mengerti. Kalau aku didik dia dengan parenting orang kaya, nono ya baby, tuh kayak gitu. Nono ya baby, Jaden. Baby, no ya baby ya. Masa baby mau makan slip on? Baby, No baby. baby nih ya, nih gue contohin nih. Oke. Baby, nono makan clip on, oke? Oke? Tuh kan gak dimakan clip onnya. Dennis, tapi yang jadi viral itu ketika Dennis sama Jaden jalan-jalan ke mall, Betul, terus botol parfum pecah, betul, handphone. betul. Gue Berapa? ganti kok botol parfumnya. Oke, berapa handphone yang sudah dia rusak? Maaf, di 7 iPhone. barang-barang lainnya ketika pergi ke mall. Betul. Kemudian ini terekam dan akhirnya jadi viral. Pertanyaan begini yang pertama, kenapa Dennis membiarkan itu direkam dan akhirnya membagikan di media sosial? Gini, pertama konten aku tuh daily life. Ya kan, jadi semuanya aku kontenin. Sebenarnya bukan kontenku, bukan itu aja. Ada juga yang jadinya lucu, ada juga yang jadinya makan sendiri, ada juga yang jadinya gemoy-gemoy gitu. Tapi yang rame kan yang itu, gitu. Dan kenapa aku tetap meneruskan? Karena pada mereka bilang, Pak pakai VOC, aku mau kasih tahu ke dunia, ada parenting terbaru. Yaitu parenting orang kaya, dimana kita cukup bersabar, nggak perlu maki-maki anak depan umum, nggak perlu jambak-jambak depan umum. Muka lu kenapa gitu liatin gue? Memang muka gue begini. Ya? Gue lagi menyimak loh, gue lagi menyimak, Nggak mencoba perlu. memahami. Nggak perlu cubit-cubit anak depan umum. Kan Iya. ada tuh ya parenting yang terkenal banget, dia bikin konten,
itu rame pasti, diomelin anaknya, disuruh distrap di tembok. Menurut aku bukan gitu caranya. Oke, kamu Menurut bilang aku ya. menurut kamu. Menurut aku, tapi aku tahu semua ibu pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Nggak mungkin nggak. Dennis, kamu bilang aku menemukan cara parenting orang kaya ini menemukan dalam arti kata kamu yang sendiri yang Bentar ya, menciptakan Pak. kan? Iya, betul. Ya. Baby no, baby. Baby no. No. Baby harus sadar ya, mama lagi cari duit tuh, Mabi. No, ya. baby. Buat bayar sekolah orang kaya. Oke. Ini kan kamu yang menciptakan sendiri bukan kamu. Kalau menemukan tuh ibaratnya ini sudah ada teori kemudian kamu mencoba melakukan teori itu. Tapi ini Iya. enggak kan, kamu memang ya lu bikin sendiri aja, lu namain sendiri. Iya. Oke, sempat kepikiran nggak ya? Ini ntar anak gue kalau udah gede, kemudian dia melihat tayangan-tayangan ini, kemudian komentar-komentar dari netizen seperti ini, sempat kepikiran nggak? Karena itu aku ajarin Jaden ya jadi anaknya pemaaf. Karena kita kalau misalkan tahu sendiri kan netizen, anaknya siapa sih yang nggak dikatain? Banyak kali. Lesti aja yang baik hati itu jadi dikatain kan anaknya kan? Menurut gue banyak, cuman kita bagaimana cara kita menerimanya sih. Jadi gue dari sekarang memang harus ngajarin Jaden itu jadi anak yang pemaaf. Baby No, baby. No, Tapi kalau misalnya Jaden melakukan kesalahan ya, kan ada tuh, walaupun gue belum punya anak, tapi gue mencoba mencari tahu. Kayak lo hari ini bintang tamunya Dennis Ceresa, gue mencoba mencari tahu apa sih bedanya gentle parenting, apa permissive parenting. Betul. Kemudian akhirnya memang terdapat perbedaan. Ada juga perbedaan yang cukup signifikan itu adalah memberikan hukuman atau konsekuensi. Betul. Nah kalau lo dengan parenting orang kaya yang lo ciptakan sendiri Bentuk kemudian hukumannya viral kayak dengan apa baby ya? nono baby itu, apakah ada konsekuensi dari kesalahan anak yang dia lakukan? Nah, Bentuk lu kan hukumannya udah, apa? iya, nah kan udah di searching kan katanya kan sama dia kan. Nah kan itu udah berarti ada akibatnya kan di bawahnya kan. Yang permisif itu jadi jauh nanti hubungannya kan sama orang tua. Aku nggak bilang seperti itu. Iya jadi ada jauh, jadi maksudnya kalau mau cerita apa, jadi ada rasa takut sama orang tua. Ya. Jadi takutnya dia cerita ke salah orang ketika besar nanti, ya kan? Ya. Dia udah takut cerita sama gue karena gue marahin dia terus nih, gue hukum dia gitu Ya. konsekuensinya. Kalau di aku, saat itu aku Sorry, tidur, pengertian permissive parenting menurut kamu apa? kalau misalkan itu cuman apa ya kayak mirip VOC ya? Oh no, bukan. Itu justru kebalikannya. Permissive parenting kurang lebih dengan apa yang kamu lakukan, masuknya tuh permissive parenting. Kalau gentle parenting dia dengan kata-kata yang lebih lembut. Maaf koreksi saya kalau salah karena saya bukan orang tua tapi saya mencoba mencari tahu dari apa yang saya baca. Iya. Kalau gentle parenting dia dengan bahasa yang memang lembut tapi ada aturan, ada batasan dan ada konsekuensi. Betul. Kalau permissive ini sama dengan kata-kata yang lembut tapi untuk aturan dan batasan termasuk konsekuensinya ini lebih minim dibandingkan dengan gentle parenting. Permisif itu enggak dong yang agak marah-marah gitu dong? Permisif nggak? Permisif enggak? Iya. Coba dibaca lagi deh. Betul, saya sudah baca bagus. Udah baca, ya udah nanti pulang baca lagi ya. Oke, kamu juga ya? Iya aku juga ya. Oke, so, Baby, no, ada baby. konsekuensi yang Ada konsekuensi ada. Tapi kalau misalkan aku nggak bakal negur anakku depan umum. ya. Nggak bakal cubit anakku depan umum. Konsekuensinya apa kalau boleh? Konsekuensinya ada. Dengerin dulu makanya. Jangan ngegas dulu dong. Aku jangan gas. Ini kayak ada dendam masa lalu gitu. Gak ada dendam sama. Enggak, Enggak ya? Oke, jadi kalau misalkan aku saat dia pecahin barang apa, aku kasih dia nono baby, Yeah, and then? nono baby. Dan terus aku bilang nanti kalau misalkan kamu kena kacanya gimana? Sakit. Kena ke orang gimana? Ini kan ngerugiin orang, oke. Tapi kalau saat anak lagi tantrum, baby nono baby, come back. Nanti, ya kan? Terus begitu, kalau misalkan itu dikasih tahu pelan-pelan. Nah nanti ketika dia sebelum tidur, itu aku ulangin lagi konsekuensinya apa. Kalau misalkan kamu pecahin barang itu gimana. Aku kasih Oke. ulang-ulang. Misalnya, dia Nah, kemarin. Tapi kenapa aku lakuin gitu? Satu hal yang aku pelajarin setelah punya anak. Kalau anak tantrum, Yes. itu dipaksain denger atau diomelin itu jadi makin tantrum. Dia nggak dengar. baby, no, baby. Tantrum. Baby. Iya jadi makin tantrum. Baby sini baby. Iya jadi makin tantrum. Misalnya gini, dia mecahin botol parfum di mall. Mecahin handphone atau merusak handphone. Konsekuensi yang kamu kasih ke anak kamu apa? Konsekuensinya aku ngomongin dia. Aku nasehatin dia, lebih ke nasehatin. Oh. Lebih ke nasehatin, jadi nggak ada pukul, nggak ada Ya, apa. tapi mungkin di sini sedikit bisa dipahami kalau gue waktu masa kecil, papa tuh termasuk orang yang keras banget dengan segala gertakannya, lumayan VOC. Jadi gertakan-gertakan itu memang ketika kita dewasa itu terbawa energi ataupun teringat
bawa masuk ke dalam mental. Jadi kalau denger orang dengan ngegertak, makanya kayak kadang-kadang Rian tuh kalau pagi-pagi kan suka wuh gitu. Iya. Gue tuh ada di dalam diri gue yang gitu. Dan suka gampang kesenggol dengan emosi. Itu sebenarnya setelah gue ngobrol sama psikolog, itu tuh ada kebawa dari masa lalu, kejadian masa Trauma lalu. masa kecil. Trauma masa kecil yang kita sebenarnya sadari ya? tanpa kita sadari sampai dewasa hari ini tuh juga terbawa sama kita. Makanya gue kalau dengar orang-orang yang gertak, yang kayak gitu-gitu, gue tuh kayak gitu. Iya, Kakek ini Mas. maksudnya gua, ini maksudnya gua. Kenapa Ya. gua nggak mau bentak anak depan umum, nggak mau teriakin anak depan umum, nggak mau VOC, baby Jaden. No ya baby. Jaden no ya. Baby no ya baby. Iya, kenapa nggak mau? Karena pasti ada apa ya? Ada yang Nempel, nempel di ya. hatinya dia. Trauma masa lalu. Dan itu nggak mungkin lu ngomong ke bapak lu, dong, iya kan? Nggak mungkin ngomong, Pak, gue merasa gini-gini. Yang ada anak tuh jadi jauh sama orang tua. Dan pergaulan sekarang tuh menurut gue tuh beda ya sama dulu ya. Iya beda sama dulu. Kita nggak bisa ngukur pergaulan. Anak yang bergaul nanti takutnya salah cerita gitu sama orang. Asal cerita sama temen dan salah kasih saran. Oke, Dennis, kita mau kasih lihat. Pada akhirnya netizen membandingkan cara parenting kamu. Sebetulnya ketika membandingkan karena Baby. itu dia sebuah konsekuensi ketika membagikan daily life di media sosial. Baby nono baby. Hanya wajar kalau dibandingkan. Kamu nggak bawa babysitter beb? Kan ada elu. Tiap orang tua pasti punya cara cara yang parenting berbeda. masing-masing ya. Point of view-nya juga berbeda. Betul. Situasi kondisinya juga berbeda. Tapi ngelihat netizen membandingkan parenting kamu sama orang lain gimana? Oke, pertama-tama aku mau minta maaf. Yang pertama, yang kejadian menjambak itu memang murni salah aku. Karena kalau kita tahu anak kita aktif, kita harusnya lebih cekatan. Ya kan? Lebih cekatan dan lebih fokus. Ya, jadi aku buat yang cewek itu aku benar-benar minta maaf. Aku udah minta maaf secara langsung juga. Di sini aku minta maaf juga. Nah terus gitu kalau kalian banding-bandingin cara parenting, tiap anak tuh beda-beda. Kalian harus tahu, tiap anak itu beda-beda ya. Jadi nggak bisa disamain, yang pasti sama adalah satu. Bentar, gue mau nanya, lu tuh emang sering teriak-teriak gini, anak lu takut lo barusan kabur lo? Lari loh. Itu buktinya salah. Itu kan VOC loh beb barusan. Ih. Nah, gue VOC sama si Rian aja, VOC. Juga kaget, anaknya juga kaget loh. Baby, sini baby. Bukan baby Nono, harusnya Dennis Nono, Dennis Nono. Iya, Nono, Rian. No Dennis. Oke, Tapi kalau misalkan parenting itu, tiap anak itu memang nggak bisa disamain. Karena karakter anak itu beda-beda. Asih. Iya. Dan udah gitu setiap ibu pasti mau yang terbaik untuk anaknya lah, nggak mungkin nggak. Baby Nono kameranya mahal, jangan dipecahin ya. Ya, namanya juga lagi proses belajar lah ya. Iya, dan Dennis dia juga itu lagi proses belajar. eksplornya dari tinggi. Yes, dan gua pun jadi proses belajar, betul. Ya. Setiap harinya gue mencoba untuk belajar jadi orang tua yang lebih baik. Komentar netizen, seperti biasa, apapun yang Ya, dibagikan baca di media ya. sosial, pasti ada komentar. Aku sih nggak pernah respect dari awal karena emang dari awalnya aja udah nggak bener. WK. Perbedaan anak nakal dengan anak yang aktif beda ya guys. Ternyata sepenting itu ya peran ayah di dalam mendidik anak. Pohon tidak jauh jatuh dari buahnya. Fix ini sih salah satu parenting yang salah. Percaya apa enggak, kebiasaan dari kecil bakal ke bawah sampai besar. Kalau pada saat anak membuat kesalahan, terus tegurnya cuma no baby. Udah. Oke. Oke. Lu pasti biasa lah baca komentar-komentar Biasa gitu. lah. Cuman kadang-kadang kalau misalkan masalah anak, kadang-kadang nyelkit juga sih. Kalau masalah anak ya. Pasti. Kalau masalah anak ya. Kalau misalkan dibilang pentingnya peran ayah, kalau misalkan ayahnya nggak benar, Wait. Ini mau ngomongin soal peran ayah. Boleh Jadennya di out frame? oh nggak usah dibahas aja. No, it's okay. Kita pengen tahu point of view. Nggak apa-apa, Jadennya tolong dibawa teman-teman. Sayang, no ya. Karena kita paham, ini nggak mudah. Maksudnya orang tuh cuma Nggak bisa mudah. melihat dari lapisan luarnya aja kan. Iya. Without knowing, tanpa mengetahui. Intinya gini aja, kalau misalkan itu membawa sisi efek negatif, kenapa harus ada? Ya kan, kadang-kadang memang hidup itu tidak sesuai dengan yang kita mau. Tapi takdir. Tapi aku yakin Tuhan pasti kasih kita cobaan, nggak mungkin yang kita nggak bisa lewatin. Dennis, lu tuh 1 berbanding 1000 orang. Cukup unik Dennis Ceresta ini dengan apapun yang lo lakukan viral dengan ceplas-ceplosnya.
Kemudian kita tahu kemarin lo dekat dengan seorang pria, kemudian puji Tuhan dikaruniai seorang anak. Amin, Jaden amin, lahir. amin. Dan sekarang menjadi seorang single parent. Iya. Komentar-komentar kayak gitu tuh bulian kan lo sudah sangat biasa ya. Maksudnya Sudah sangat komentar lo. biasa, Tapi apa iya. komentar yang paling menyakitkan yang pernah lo terima setelah lo punya anak? Anak gue dibilang cacat, hiperaktif. Apa? Iya. Hiperaktif, terus anaknya banyak kata-kata kasar yang It- disebutkan. Oke. Iya. Sebagai orang yang responsif. Dibilang anak hewan kayak gitu. Oh no. Iya. Iya, kayak gitu. Lo kan responsif dengan komentar-komentar netizen. Kalau komentar yang menyakitkan seperti itu lo balas gak? Enggak. Nggak dibalas, aku doain semoga yang ngatain aku itu nggak pernah berada di posisi aku. Aku mungkin nggak seberuntung kalian bisa punya keluarga yang lengkap, bisa punya keluarga yang lengkap, bisa ada ayahnya. Tapi aku nggak pengen gitu juga. Siapa sih yang pengen? Jadi buat kalian yang punya keluarga lengkap, ucapkan bersyukur. Ya kan, karena nggak semua orang bisa kayak gitu, Kak. Denis, nyokap bilang apa ngelihat lo sekarang punya anak, but you are now single parent, harus menghadapi keadaan ini semua sendiri. Kemudian komentar netizen, padahal lo adalah seorang ibu yang juga baru belajar. Iya, nyokap lihat gue, pertama mungkin dia khawatir awal-awalnya kan. Dia kira gue juga nggak bisa ngurusin anak. Dia kira, tapi ternyata setelah dia lihat gue sampai sini, dia bilang katanya lu hebat juga sih ngurus anak sih. Terus dia baca komentar netizen juga, pentingnya peran ayah apa segala macem. Terus udah gitu mama bilang kalau misalkan ayahnya ada tapi masih contoh yang negatif untuk apa? Iya kan, jalanilah hidupmu sendiri. Sekarang juga kamu sama Jaden juga bahagia. Nggak kepikiran sama sekali sih untuk punya pasangan. Karena memang kayaknya tiap orang pernikahan itu sama punya pasangan bukan buat semua orang deh. Tapi Denis juga penasaran, selama ini kan sosok ayah kan dulu pernah ada di YouTube kamu ya. Iya. Sampai pada akhirnya kamu tidak bersama lagi. Nah tapi dengan sampai sekarang itu Jaden sudah cukup besar ya. Ayahnya sempat mencari Jaden tidak? Kemana dia? Nggak pernah. Di mana ayahnya? Sedang hidup menghabiskan oksigen nggak tahu di mana. Muka bumi ini. Nggak tahu di mana. Tapi kayaknya sih pasti masih hidup. Kalau dia one day mau minta ketemu sama Jaden, kamu akan Aku kasih? maafin, aku udah maafin dia kan. Karena kalau misalkan kita nggak benci sama orang, sebel sama orang itu kan buat energi kita jadi jelek ya, kita nggak bisa kerja, nggak apa. Aku udah maafin dia. Ini buat bapaknya Jaden kalau nonton, aku udah maafin kamu. Aku cuman memang tidak mau ada hubungan lagi gitu. Lebih bagus untuk kita ya. Kalau aku juga positif ya kan. Jadennya juga tidak kesepian, Jadennya punya oma, punya opa, punya aku. Dan aku sanggup kok jadi ibu dan ayah sekaligus. Ayahnya kemarin ini waktu Jaden itu tiba-tiba dia pernah mau kasih 10 jeti. Aku bilang ambil aja duit imut kamu. Aku nggak butuh duit imut itu. Gitu. Terus ya udah. Tapi yang ngomongnya bukan lewat aku. Oke. Gitu. Dia kalau nanyain kabar sama sekali nggak pernah. Jadi kalau misalkan tadi tanya mau ketemu boleh apa enggak, kalau gue bilang boleh, bapaknya kagak mau ketemu, sakit hati dong anak gue. Iya. Denis, kita masih punya waktu di segmen lainnya karena masih banyak pertanyaan yang akan kami berikan, pun juga dari netizen masih penasaran dengan cara parenting Nono Baby, tapi sekali lagi tidak ada orang tua yang sempurna termasuk Denis Cheresta. Kita kembali saat lagi.